Selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya? Coba katakan, bisa tolong dikecilin dulu, terlalu besar. Katakan kiri kananmu, kamu domba. Haleluya. Seperti kesaksian tadi. Ya, karena ini sesi mungkin yang akan berlanjut dan berlanjut terus. Karena nanti ini akan menyebar dalam berapa titik. Terakhir saya sudah memberikan materi ini, yaitu sini ya. Ya, saya ulangi dulu ini. Kemarin kita lihat bahwa keselamatan itu syaratnya adalah ketika kita percaya. Nah, percaya itu kemarin saya sudah katakan tidak sekedar ya sudahlah saya percaya dengan hati dan mulut gitu, tapi asal-asalan. Ingat, arti percaya itu adalah kesepakatan kedua belah pihak seperti apa ya, perjanjian pernikahan yang di sini nggak main-main. Jadi masa hari ini menikah, besok mau tinggal begitu aja nggak bisa. Kalaupun misalnya Bapak Ibu ingin membeli rumah atau sebidang tanah, maka harus apa? Ada perjanjian. Dibutuhkan apa namanya? Ya, notaris dan segala macam. Itu ada perjanjiannya. Jadi bukan sesuatu main-main. Jadi ini mengikat. Nah, Bapak Ibu, ketika percaya kepada Yesus, itu artinya mengikat. Jangan seenaknya saya mau perlu Yesus, saya datang. Saya nggak perlu Yesus, saya buang. Kapan hari saya pernah melayani, ada satu bapak kesaksian begini, saya datang ke gereja itu ya kalau saya merasa perlu. Kalau saya merasa perlu, saya datang. Tapi kalau saya merasa cukup, saya tidak datang. Ini benar-benar betul-betul. Saya oh ya nggak apa-apa sih, saya bilang saya nggak mau menghakimi. Cuman kalau saya, misalnya saya Tuhan gitu, saya balik lagi. Iya, saya juga kalau perlu kamu, ini Tuhan yang ngomong, dibalikin lagi. Saya akan kunjungi kamu, tapi kalau saya nggak perlu kamu, saya juga nggak akan kunjungi kamu. Masalahnya bagi Tuhan kemarin kita belajar, kalau domba-domba umat-umat Israel itu tidak mau bertobat, apa yang dijadikan Tuhan? Apa yang akan Tuhan jadikan kemarin? Ini, apa? Batu. Tuh lihat, batu pun Tuhan akan jadikan. Jadi di sini nggak bisa main-main. Jadi namanya percaya itu ada satu ikatan perjanjian khusus. Nah itu dia. Maka kemarin firman Tuhan, domba tanpa menghasilkan buah-buah pertobatan bukan domba. Nah, coba katakan kiri kanan, konsentrasi dulu. Nah, haleluya. Lihat sini. Ini kayak sinetron ya, lihat. Ini akan membuat Bapak Ibu nanti ketagihan yang berkata, wah enak juga ya ikut khotbah ini ya. Nanti, ini pertanyaan begini, pertanyaan yang sering muncul ini, apalagi yang aliran hyper grace begitu, mereka berkata begini, bukankah syarat keselamatan hanya percaya, bukan amal dan perbuatan baik? Setuju nggak? Katakan yang setuju angkat tangan. Kalau saya setuju. Ayo. Bapak Ibu kok nggak ada yang setuju? Setuju nggak? Setuju nggak? Ini setuju nggak? Bahwa manusia amal dan kebaikan nggak bisa membeli keselamatan, betul? Setuju? Saya setuju, 100% ini, betul. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu, kalau nonton film jangan nonton di tengahnya aja. Kalau nonton sinetron jangan hanya di pertamanya aja. Tapi harus di apa? Dari awal sampai akhir keseluruhan. Orang Kristen kalau mau mengerti tentang Alkitab, maunya Tuhan harus semuanya. Jangan pilih yang enak, yang enggak enak dibuang. Ini namanya, janji manis doang. Ya, lihat di sini. Contohnya, penjahat yang bertobat, ini semua udah pinter. Siapakah di sisi mana penjahat yang bertobat itu, sisi kanan atau sisi kiri yang bertobat? Udah pinter, ada yang ngomong kiri tuh, berarti nggak dengar kemarin. Sisi mana?
Oh kanan, berarti belum dengar lagi. Ya ampun. Ada yang sisi kiri, ada yang sisi kanan. Alkitab mencatat, di sebelah Yesus itu dia bertobat. Tapi tidak dicatat kiri ataupun kanan. Yang jelas bukan tengah. Karena yang di tengah itu Tuhan Yesus. Karena kalau kita bilang kiri yang bertobat, ternyata yang di kanan yang bertobat, berarti kita sudah menzolimi, nanti kita ketemu di sorga, oh kamu yang bertobat. Iya selama ini kalian menuduh saya, ternyata yang kiri yang baik. Atau yang kanan yang baik, ya saya nggak tahu, tapi di film-film itu, The Passion of Christ itu biasanya di mana? Di kanan yang bertobat. Memang kanan dan kiri Indonesia itu lebih mengacu ke kanan ya, seperti itu. Ya, nggak ada masalah, tapi kalau dikatakan kiri ternyata yang bertobat kanan atau kanan ternyata yang bertobat kiri, wah kita menjadi salah. Yang pasti jangan menghilangkan esensi ini, yaitu salah satu penjahat itu bertobat. Belum pernah beribadah, setuju? Belum. Belum pernah memberi persembahan, setuju? Setuju. Belum pelayanan, belum? Belum. Belum berbuat apapun untuk membalas kasih Tuhan, belum. Setuju ya? Setuju di sini. Tapi saya mau katakan, coba kita baca ayat yang pertama ini. Bangkit berdiri semua. Roma 13 ayat yang Efesus 5 ayat 16. Ya, atau dua-duanya nggak apa-apa. Bapak-bapak tolong baca ayat Roma 13 ayat 11, ibu-ibu membaca Efesus 5 ayat 6. Bapak-bapak terlebih dahulu ya. Roma 13 ayat 11. Sudah ketemu? Oke, baca yang keras ya. 1, 2, 3. Ulang. Ya, Roma 13 ayat 11. 1, 2, 3, yang kuat. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk yang bapak-bapak. Ibu-ibu baca Efesus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk. Di sini dua ayat ini menjelaskan tentang waktu. Bahkan di Efesus 5 ayat 16 ini benar-benar fokus banget mengenai waktu. Di sini dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Nah, waktu di dalam bahasa aslinya yaitu kairos, katakan kairos. Ya, waktu itu ada 3 ya, aion, waktu kekal, kairos itu nanti yang akan saya jelaskan, kronos itu waktu manusia itu jatuh dalam dosa, ada waktunya. Lahir sampai mati sudah ada waktunya, gitu. Jadi dari lahir, anak kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Kronos. Kairos itu artinya waktu yang Tuhan berikan kepada manusia yang di dalamnya ada kesempatan. Jadi Tuhan menciptakan kita itu enggak asal-asalan, bukan karena kebetulan. Mungkin di sini ada yang mungkin lahirnya tidak seperti biasanya ke menikah dulu atau dari luar, tapi saya mau katakan itu segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu tidak kebetulan. Meskipun manusia berkata, wah itu kecelakaan, ini begini. Tapi Tuhan tidak pernah kebetulan. Amin. Jadi manusia diciptakan ketika dia lahir, itu ada waktu kairos. Katakan kairos. Kairos itu terdapat kesempatan. Nah hari ini saya akan kasih
pelajaran mengenai kata kairos ini. Kata kairos ini muncul dalam mitologi Yunani. Meskipun kita tidak percaya tentang dewa-dewa, tetapi kita harus, karena apa? Bahasa Yunani itu adalah bahasa apa yang ditulis di dalam apa? Alkitab. Makanya merujuk kepada ini. Lihat di sini. Sejarah kata kairos dalam mitologi Yunani itu namanya ada dewa Kairos. Oh ya. Kairos atau dewa kesempatan. Katakan dewa kesempatan. Meskipun kita nggak percaya dewa ya, awas hati-hati. Ini cuman ini ilustrasi aja. Nah, digambarkan sebagai dewa yang paling sibuk. Harusnya nggak seperti ini karena dia pakai helm. Tapi aslinya dewa ini adalah yang pertama, dia selalu berlari kencang. Kakinya itu bersayap, ini lihat nih, ada sayapnya ya. Ya. Jadi karena ada sayapnya, dia lari lebih kencang daripada dewa-dewa yang lain. Ya. Kemudian kepalanya licin alias botak ya. Tapi ada apanya di depan? Ada jambul. Ada jambulnya di depan. Tersisa sedikit. Jadi di sininya botak. Ini biasanya orang-orang profesor ya. Di sininya ada rambut. Tapi di sini rambutnya jambul. Biasanya orang kalau syolin-syolin gimana? Di sininya botak. Belakangnya ada rambutnya. Tahu nggak artinya apa? Kalau siapa ini namanya? Kairos, dewa Kairos ini ketika dia lewat, maka ketika dia lewat, ini orang-orang itu berusaha menangkapnya karena akibatnya kalau manusia bisa menangkap jambulnya, itu apa aja permintaannya akan dipenuhi. Mau apa aja keinginannya akan dikabulkan. Tetapi yang jadi masalah jambulnya di depan. Larinya cepat. Kalau dia sudah lari lewat, misalnya ini saya, dia sudah lari begini, hilang kesempatan. Beda kalau jambulnya itu ada buntutnya dipanjang. Ini menandakan kesempatan berarti ada 2 kali. Ini udah lewat, rambutnya masih ada. Masih bisa megang, gitu loh. Tapi karena jambulnya di depan, sekali dia lewat, tidak ada kesempatan kedua. Inilah yang dimaksud firman Tuhan tentang kairos. Nanti saya akan beritahu ilustrasi atau perumpamaan mengenai kairos ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita masuk ada 3 hal hikmat yang bisa kita ambil. Yang pertama, coba Bapak-Bapak kita baca 1, 2, 3. Orang yang bodoh selalu membuang kesempatan. Masih ada besok, gampang lah. Ayo kerja, anak-anak muda yang ngerjain PRH masih besok. Mepet-mepet, biasanya SKS artinya sebut semalam, begitu. Itu. 2, ibu-ibu baca, 1, 2, 3. Orang yang selalu menunggu kesempatan. Ya, kalau ada pekerjaan, ya udah dia nyari. Kalau nggak ada, ya udah. Pokoknya dia nunggu aja. Tuh lihat. Beda ya. Kalau yang tadi, kairos muncul, lewat. Misalnya ini kairos, lewat ya. Ya nanti juga lewat lagi. Artinya orang bodoh. Tapi yang orang biasa-biasa menunggu kesempatan. Udahlah saya diam aja di sini. Saya diam di sini. Nanti dia lewat, gitu. Dia nunggu kan? Nunggu dia. Tapi orang yang bijak selalu mencari kesempatan. Artinya apa? Kalau kita mencari kesempatan, dewa kairos ini, ketika dia mulai kita lihat dia sudah lari, kita ikut lari. Mungkin gagal di awalnya, tapi lama-lama kalau orang lari, terus lari, akhirnya menjadi apa? Lari kita menjadi ikut cepat. Dia lari mungkin dia lebih cepat, betul. Tapi kan bayangin kalau Bapak Ibu lagi diem, tiba-tiba mobil kecepatan 80, fus, gimana? Anginnya kerasa banget kan? Tapi kalau Bapak Ibu lari udah sampai kecepatan 30 km,
Artinya, berapa tadi saya kecepatannya? 80 akhirnya berkurang, 80 dikurangi 30 berarti berapa? Tuh, tinggal 50 lagi. Ada kesempatan. Ketika dia lari kairos, kita ikut lari, pegang. Karena kalau sudah di belakang, mohon maaf, mau ambil kepalanya gundul, licin. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Itulah yang firman Tuhan katakan, kesempatan itu hanya datang sekali. Lihat, Ibrani 12 ayat 7. Ayat 17, tapi 16 dulu kita baca dulu. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Tuh lihat, ayat 17 kita baca 1, 2, 3. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan. Ingat ya kisah Esau, dia nangis-nangis sama bapaknya. Bapaknya berkata, maaf, kesempatannya sudah nggak ada. Mau nangis seperti apapun nggak bisa tuh. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan meskipun cuma satu kali dia melakukan kesalahan. Mohon maaf, tidak ada kesempatan kedua. Ini nih. Masuk ke dalam perumpamaan. Bapak Ibu tahu ini perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana sama-sama dan bodoh sama-sama punya apa mereka berdua kesamaannya? Pelita, betul. Gadis bodoh punya pelita, gadis bijaksana punya pelita. Terus apa lagi? Gadis bodoh punya minyak, betul. Gadis bijaksana punya minyak. Apalagi? Gadis bodoh apinya nyala, gadis bijaksana apinya nyala. Sama nih. Tapi yang membedakan mereka cuma satu. Gadis bijaksana ada cadangan minyak. Gadis bodoh tidak ada cadangan minyak. Waktunya mempelai datang, ternyata minyaknya habis. Kesempatan itu datang cuma satu kali. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ketika pintu sudah ditutup, apakah firman Tuhan menceritakan pintunya dibuka karena mereka sudah dapat minyak? Dibuka apa? Tetap ditutup? Tetap ditutup, betul ya? Artinya ada nggak kesempatan kedua? Nggak ada. Berikutnya lagi, kita tahu tentang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Tapi firman Tuhan berkata, hanya yang 1 talenta, 1 menjadi berapa talenta? Tetap dia 1. Dia simpan. Yang 2 jadi berapa? 4. Yang 5 jadi berapa? 10. Tuh lihat di sini. 1 tetap 1. Perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna, ini dia. Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau Bapak Ibu baca ini, kegelapan yang paling gelap, ratap, kertak gigi. Ini bicara tentang apa? Apa? Apa ini? Penjara sel biasa di Nusa Kambangan? Alam Hades. Ini menggambarkan neraka atau alam Hades. Talenta itu dia kerjakan, tetapi hukumannya adalah ini, neraka. Tuh lihat. Yang 1 tidak ada kesempatan lagi. Firman Tuhan berkata, tidak berkata begini, ya sudah aku kasih kesempatan, kamu cari lagi. Tapi firman Tuhan langsung dengan tegas mengatakan, campakkan di dalam kegelapan. Berikutnya lagi, perumpamaan yang kedua. Buah pohon ara yang tidak berbuah. Ada satu cerita, tuannya ini mau makan
buah ara, tapi dia lihat kok nggak ada buahnya, tapi daunnya hijau. Akhirnya tuannya berkata, udah potong aja lah daripada di susah-susah. Nih, Lukas 13 ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Bapak Ibu baca, lalu ia berkata, sudah 3 tahun ya, 3 tahun artinya apa? Dikasih kesempatan 3 tahun. Aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Firman Tuhan berkata apa? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Berikutnya lagi, tapi orang itu menjawab, Tuhan biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Tuh lihat, ditambah lagi 1 tahun. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, mungkin kita bisa melihat, oh itu kan ada kesempatan om. Tapi ingat, konsekuensinya tetap bukan di 1 tahunnya. Konsekuensinya adalah berbuah apa tidak. Kalau dia berbuah, selamat hidupnya. Kalau tidak berbuah, dia apa? Ditebang. Artinya sama tuh. Jadi kalau misalnya mau jawab ini. Nah ini, bukankah keselamatan itu hanya percaya? Bukan karena amal dan perbuatan baik, betul. Tetapi ini kan baru sebagian firman Tuhan. Sedangkan ini perkataan Yesus perumpamaan, siapa yang ngomong ini? Yesus sendiri loh yang ngomong perumpamaan ini. Pohon ara juga Tuhan Yesus yang ngomong, yang menjadi pertanyaan. Ini udah hampir selesai. Ya, 2 slide lagi nih. Saya mau tanya nih, tahu ya perempuan yang berzina, yang kedapatan berzina, kemudian mau dilempari batu oleh orang Farisi, terus Tuhan Yesus ampuni enggak? Ampuni ya. Jawab pertanyaan saya. Ketika minggu depan dia kedapatan berzina lagi. Halo, kedapatan berzina lagi. Diampuni enggak? Diampuni enggak? Enggak. Masa? Karena ada firman Tuhan mengatakan, ampunilah musuhmu sampai berapa kali? 7 kali. Ayo. Bingung kan? Lihat ini. Ini nanti yang menjadi menarik minggu depan nih. Saya kasih tahu. Kalau misalnya, ada yang bilang enggak, tapi ada firman Tuhan lagi nih. Nah ini bagaimana? Nanti lihat dulu. Bulan depan lagi, oke lah anggap ya, sekali lagi kejeblos lah ya. Tahu-tahu bulan depannya lagi, kedapatan lagi berzina. Diampuni enggak? Masih diampuni lagi, setahun lagi, 3 kali lagi dia ulangi. Masih lagi, udah diampuni, 100 kali lagi dia ulangi dalam kurun waktu 10 tahun. Ayo. Apakah Tuhan mengampuni terus-menerus kepada wanita ini? Siapa yang menjawab mengampuni? Angkat tangan. Enggak ada yang berani. Loh, bukankah ketika kita mengampun, kita percaya Yesus dan mengaku dosa, semua dosa diampuni? Kok ini jadi bingung nih? Jadi bagaimana ini? Kalau dia nggak diampuni berarti masuk mana dong kalau mati? Masuk neraka. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan yang 70 kali 7? 7 kali? Jawabannya minggu depan. Karena nanti ada hubungannya dengan 2 faktor ini. Mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus. Berapa kali pun kita berbuat dosa kepada Yesus, firman Tuhan berkata, kalau kamu berbuat dosa kepada anak, kamu akan diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, dosamu
tidak akan diampuni. Berarti ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak dapat diampuni. Ini jawabannya. Tapi nanti kita selesaikan firman ini minggu depan. Tetapi yang menjadi perenungan kita, ini slide saya terakhir. Ketika kita berpikir bahwa keselamatan itu hanya modal percaya saja kepada Yesus, betul. Tapi firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri di situ. Nanti minggu depan kita akan lihat bagaimana keselamatan itu harus bekerja. Lihat di sini. Ada satu mungkin yang saya lewatkan. Nih, Yesus nih. Nih. Dia belum berbuat apa-apa, tapi dia masuk surga. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika manusia diberikan kairos, ketika misalnya ini tidak jadi disalib, kamu percaya kepadaku, oke, kamu turun. Kemudian dia mengulangi kejahatan lagi. Pertanyaannya, apakah masih surga miliknya dia? Mungkin di sini ada yang berkata, ini yang menjadi pergumulan saya. Karena ada banyak penginjilan kepada prostitusi, penginjilan kepada gay, lesbi, banci. Saya setuju hamba-hamba Tuhan ada yang dikirim ke sana. Ada namanya komunitas, satu grup ini isinya banci semua. Mulai dari WL-nya apanya, cuman yang firman Tuhannya bukan banci karena dia hamba Tuhan. Tetapi yang menjadi perenungan kita, perhatiin ini baik-baik. Hari itu pendetanya berkhotbah, mereka masih banci. Bulan depan berkhotbah, masih banci. Tahun depan berkhotbah, masih 10 tahun, masih. Terus apa gunanya? Apakah gereja harus berkompromi dengan orang seperti ini? Apakah Tuhan Yesus memenangkan perempuan berzina ini? Apakah Tuhan Yesus ikut berzina? Hah? Udah saya berzina? Enggak kan? Enggak. Tuhan Yesus memenangkan Lewi pemungut cukai. Pertanyaannya, apakah dia berkompromi dengan pemungut cukai? Enggak. Awas, hati-hati. Keselamatan betul untuk semuanya, yang penting percaya. Tapi konsep cara berpikirnya harus dalam kebenaran firman Tuhan yang utuh. Jangan permainkan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ubah hatiku. Bapa kau setia. Di D mungkin. Metronomnya ya. D. Coba. Bapa kau setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Mari kita semua bangkit berdiri dari awal. Bapa Engkau, Bapa Engkau setia, takkan meninggalkan, dan percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Supaya umatnya menjadi seperti Yesus. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia untuk mati buat saudara. Bukan supaya Yesus bisa berkompromi dengan dosa. Mungkin kita belum mendapatkan hukuman karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Mungkin kita berkata, saya tidak terjadi apa-apa. Ya betul, tidak terjadi apa-apa sekarang. Tapi ingat, kita hidup bukan hanya kairos, tetapi kronos. Ada lahir, ada juga mati. Ada sehat, ada juga sakit. Jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Mungkin Allah akan mengampuni kita betul. Tetapi ingat, ada firman juga yang berkata, apa yang kamu tabur, engkau akan tuai. Jangan permainkan Yesus. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Yesus itu adalah suami dan kita istri. Istri suka pergi tanpa pamit, datang sesukanya, hanya minta uang dan dia pergi lagi. Sakitnya hati Yesus. Atau Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu sebagai bapak, sebagai anak, Yesus adalah bapaknya. Kita hanya datang kepada Bapa minta uang, kemudian kita pergi. Terus menerus seperti itu. Yesus punya hati. Yesus juga bisa menangis. Yesus juga bisa sedih. Jangan permainkan kasih Yesus. Memang Yesus itu cinta kepada kita. Tetapi jadilah dewasa. Jadi dewasa. Saya mau hari ini kita semua berubah sama seperti Yesus. Angkat tanganmu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku semula
seperti-Mu. Ibu Gembala bawa dalam doa, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ubahlah setiap hati kami.